Oke teman-teman semua, selamat datang di video kali ini. Kalau video sebelumnya saya sudah bikin nih menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang seputar brand creator book secara umum. Jadi kalau misalnya kamu belum begitu paham tentang brand creator book, silahkan tonton video sebelum ini atau linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Oke, kalau video kali ini saya akan membahas tentang kenapa sih menjadi content creator yang profitable. Menurut saya itu harus fokus pada suatu niche ataupun harus punya niche tertentu yang mereka bahas. Oke, akan saya bahas di video kali ini. Menjadi content creator yang profitable, fokus pada suatu niche ataupun bidang itu banyak sekali benefit ataupun manfaatnya. Salah satunya adalah jadi gini, langsung saya kasih analogi simpelnya kayak gini. Ada dua orang namanya si A dan si B. Si A si B ini punya passion yang sama, punya kesukaan yang sama, yaitu melukis. Oke, melukis. Nah, si A si B ingin memonetisasi, ingin mendapatkan penghasilan dari skill ataupun passion yang mereka sukai, yaitu melukis. Yang dilakukan si A adalah dia sama-sama nih ingin mendapatkan $100 pertama. Yang dilakukan adalah si A mulai bikin konten di sosial media yang menjawab kontennya nggak melulu tentang hard selling jualan, tapi dia membagikan gimana tutorial cara melukis untuk pemula, step by stepnya seperti apa, lalu gimana cara memilih kuas, cara memilih kanvas, cara memadukan warna itu seperti apa. Pokoknya ada konten-konten seperti itu, yang dimana si A ini fokusnya membuat 3 konten utama, yaitu konten lifestyle seperti daily vlognya dia, behind the scene kayak gitu. Lalu ada konten value seperti berbagi tips. Lalu yang ketiga ada konten proof. Konten proof ini adalah dia nge-stitch ataupun merespon komentar ataupun apresiasi yang diberikan oleh followersnya atau audiens yang telah mendapatkan value ataupun telah mencoba tutorial yang dia bagikan. Dia memberikan, oh terima kasih ya kak atas tutorialnya, jadi saya bisa ngerti nih gimana caranya ngelukis buat pemula. Nah itu dia pasang buat di kontennya juga. Harapannya proof, orang jadi makin percaya, orang jadi makin trust dengan si A. Sedangkan si B yang dilakukan adalah dia langsung hard selling, tembak jualan, sama-sama produk jualannya. Nah, mungkin meskipun sama-sama ujung-ujungnya juga buat jualan, si A, si B ini juga bisa berpotensi laku keras. Tapi kalau teman-teman sebagai orang yang awam banget, habis itu punya keinginan nih pingin jago melukis, tinggal ada dua pilihan, si A dan si B. Teman-teman bakal pilih yang mana? Kalau misalnya ditentukan ada dua pilihan doang, pilih yang mana? Pilih si A atau si B? Kalau buat beli di sama-sama orang yang baru kenal nih, sama-sama penjualnya, pilih beli di mana? Beli yang si A atau si B? Kemungkinan besar mungkin akan memilih si A, karena si A udah mulai membangun yang namanya portofolio, udah membangun yang namanya konten. Kontennya ini nggak sembarang konten, tapi konten yang bisa menunjukkan dan memunculkan yang namanya authority, dan bisa membangun yang namanya reputasi di kemudian hari. Jadi si A ini dia mendapatkan perhatian lebih dari si B, karena si A dia begitu peduli dengan target marketnya. Dia ngajarin dulu, dia sharing dulu. Si A ini fokusnya sharing-sharing dahulu, selling kemudian. Kalau si B dia langsung nembak. Ini sama-sama konteksnya adalah organik loh ya, bukan ngiklan buat dapetin salesnya, tapi sama-sama pakai cara yang gratisan. Oke? Kalau si B dia langsung posting kontennya adalah konten jualan. Oke, sama-sama bisa laku, tapi kalau tinggal dihadapkan dua pilihan kan teman-teman kemungkinan besar nih pasti pilih yang si A. Nah, itulah gambaran secara singkatnya kenapa content creator itu harus punya lah fokus bidang niche tertentu. Meskipun isi kontennya random, tapi punyalah core value dari sosial medianya. Contohnya, kalau sosial media saya itu niche-nya adalah digital marketing. Kalau spesifiknya, saya membahas tentang konten strategi. Jadi, gimana caranya konten lifestyle, konten value, dan juga konten proof yang saya buat di seluruh sosial media saya, itu menunjang personal branding saya. Jadi, harapannya ketika
beberapa waktu ke depan ketika personal branding berhasil terbentuk, audiens akan ingat saya ini bergerak di bidang apa, saya membahas tentang konten apa, itu sih goalsnya. Jadi orang akan jadi makin percaya dengan saya karena saya benar-benar nih membangun konten, membangun reputasi, mencari mendapatkan prestasi, atau gimana caranya saya tetap eksis dan konsistensi pada bidang tersebut. Karena sifatnya fokus membangun personal branding pada satu niche itu nggak bisa didapatkan hasilnya secara instan. Seperti kita menanam padi, kita ada prosesnya, habis itu menunggu beberapa waktu sampai kita memanen hasil yang benar-benar maksimal. Oke, itulah sedikit gambaran ya teman-teman. Kalau ada yang tanya juga di komunitas itu tadi tentang kenapa sih kok bikin konten itu perlu punya niche ataupun punya market sendiri, punya fokus bidang sendiri, karena itu tadi, karena kita juga ingin menghasilkan profit dari sana, salah satunya uang, itu tadi, mendapatkan penghasilan. Oleh karena itu kita juga mesti fokus pada satu niche terlebih dahulu kalau misalnya kita belum menjadi siapa-siapa. Tapi kalau misalnya udah seperti selebgram, orang yang terkenal, itu nggak masalah, mau posting konten apapun nggak masalah, karena sudah ada yang orang-orang udah ngerti dia itu siapa, kayak gitu. Tapi kalau saya pribadi, yang saya lakukan adalah seperti itu. Saya fokus dulu di satu bidang, habis itu saya bangun reputasi, saya ciptakan prestasi, saya jaga konsistensi, saya tetap melakukan eksistensi di platform tersebut. Harapannya orang agar nantinya orang ingat saya ketika suatu hal yang memang benar-benar mereka butuhkan di bidang tersebut. Contohnya kalau gimana ya caranya belajar tentang jadi content creator yang ingin jualan online, oh ini loh, pelajari aja kontennya di sosial medianya Agung Adimas, nah kayak gitu contohnya. Nah itu tadi, semoga bermanfaat. Oh ya, lebih detail materi seperti ini akan teman-teman dapatkan lebih banyak studi kasus kenapa sih menjadi content creator yang profitable itu benar-benar harus dipersiapkan, ada di Brain Creator Book. Jadi cari tahu selengkapnya, karena hari ini adalah menuju detik-detik penutupan penawaran spesial yang saya berikan untuk teman-teman yang sudah memiliki Brain Creator Book. Kalau misalnya belum, silahkan beli dulu. Linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Agung Adimas dan sampai jumpa. Kalau mau jadi content creator atau misalnya mau bikin konten sosial media apapun, itu mulainya dari mana sih? Yang pertama yaitu niche. Sering banget saya bahas tentang niche. Jadi gini, di sini menentukan niche ini adalah, niche ini bisa termasuk produk jualannya apa, atau misalnya bidang tertentu yang mungkin akan kamu garap di sosial media, maka niche ini harus sangat ditentukan di awal. Apalagi kalau misalnya ingin membangun personal branding, maka niche akan menentukan kamu diingat apa oleh audiens. Kalau misalnya kamu ingin menguasai digital marketing, kan di luar sana juga banyak nih praktisi, expert di dunia digital marketing. Kamu ingin dikenal sebagai apa? Sebagai content creator-nya, atau sebagai FB Ads, Instagram Ads, Google Ads, atau bagian digital marketing yang mana? Soalnya digital marketing itu luas. Jadi positioning akan menentukan juga kamu akan kuat di sana.